ada Kak Hana, ada Ibu Ode, Kak El juga sudah memberikan love, lalu Bapak Ibu Saudara yang lain juga, oke, baik, Kak Adi dari Bogor, lalu ada Kak Amelia, mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu, tetapi setidaknya sudah terlihatlah bahwa saat ini kita bukan berdua ya, Kakak Pendeta El, bahwa ada Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari, bahwa hari ini kita dapat memulai rangkaian pembinaan berseri. Tadi kalau Kakak Pendeta sampaikan, bukan berseri ya, tapi tak apa. Berharap bahwa rangkaian pembinaan berseri ini, kalau kita ikuti seluruhnya, kita akan berseri, begitu Kak El ya, untuk kaum dewasa. Dan pembinaan ini didasari oleh kerinduan kita. Kerinduan bersama untuk terus bertumbuh, menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Hal yang tidak mudah di era istilahnya global village ini. Di era global village dengan ragam peluang sekaligus ragam tantangannya, termasuk perkembangan teknologi yang membawa dampak baik sekaligus dampak buruk bagi pertumbuhan pribadi kita sebagai orang-orang dewasa. Kita dituntut baik sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai pribadi yang mandiri, kita dituntut untuk menyikapinya dengan bijaksana. Mengutip pemazmur yang menyampaikan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentu, selain kita mengharapkan Tuhan Allah sendiri yang memberikan kepada kita hati yang bijaksana itu, tetapi Tuhan Allah menginginkan kita semua untuk terus ada dalam proses belajar untuk menjadi bijaksana. Belajar dari kehidupan dan belajar menjadi pribadi dari pribadi-pribadi yang sudah Tuhan perlengkapi sedemikian rupa. Sehingga saat ini izinkan kami sebagai Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang berkenan membuka diri, berkenan untuk berbagi pengetahuan dan ilmunya, pengalamannya untuk kita semua. Secara khusus dalam sesi yang pertama ini, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Randa Rosida Tiurma Manurung M.Hum. Kita boleh memberikan tanda cinta kita, boleh tepuk tangan juga, yang akan mengajak kita untuk mengenal love language. Lalu kemudian Sabtu berikutnya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Obertina M. Yohanes MTH yang akan mengajak kita mengenal parenting komunikatif efektif. Boleh juga kita memberikan tanda kasih kita untuk Pendeta Obertina. Lalu kemudian untuk Saudara Stevi Patikawa yang akan memperkenalkan kepada kita Connecting with Gen Z. Bagaimana kita terhubung dengan generasi Z, kaum muda kita. Lalu kemudian di sesi yang terakhir, nanti di akhir bulan ya, cerdas finansial yang akan disampaikan oleh Dr. Sienli Veronica SE MM. Sekali lagi boleh kita memberikan tanda kasih kita untuk para narasumber dalam 4 pekan berturut-turut ini. Dan juga kepada para moderator hari ini, Kakak Pendeta Elfrida yang sudah menyapa kita, lalu minggu depan nanti Pendeta Har Cesar Valentino, lalu kemudian di minggu yang ketiga, kita akan bersama dengan Saudari Claudie Stefani, dan di pekan terakhir kita akan bersama dimoderatori oleh Pendeta Julia Sri Tanjung. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu berbagi. Dan tentu ucapan terima kasih juga untuk kerjasama dan kerja keras Komisi Kategorial. Boleh kita memberikan aplaus juga
untuk rekan-rekan kita yang terkasih di tengah ragam kesibukan, mereka tetap dapat menyatukan hati dan diri untuk mempersiapkan rangkaian pembinaan berseri supaya kita berseri gitu ya. Dan secara khusus tentunya yang paling spesial, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hari ini hadir dan tentu juga berkomitmen dalam pekan-pekan ke depan akan hadir mengikuti pembinaan berseri ini. Tanda cinta untuk kita semua, kita boleh berikan aplaus atau kita boleh memberikan tanda hati. Wah, termasuk saya juga akan memberikan tanda hati. Ucapan terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita belajar bersama. Sekali lagi, menjadi pribadi yang bertumbuh, yang semakin berkenan dan serupa dengan Kristus. Selamat beracara, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan Pendeta El, demikian sambutan dari kami sebagai Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Terima kasih Ibu Pendeta Magiolin. Sama-sama. Hangat dan semoga memberikan semangat juga untuk Bapak Ibu Saudara untuk tetap berkomitmen ya mengikuti pembinaan seri ke-2, 3, dan ke-4 sampai selesai. Kenapa? Karena tema-tema yang diangkat yang akan kita bahas itu sangat menarik dan itu akan sangat membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai pribadi di tengah masyarakat. Ya, Ibu Bapak Saudara, saya mau mengimbau juga nih. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang belum baca di chat ya. Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung bisa mengganti nama akunnya menjadi nama strip asal jemaat. Elfrida misalnya seperti saya, Elfrida strip Cigugur begitu ya. Bisa diganti agar ketika Ibu Bapak bertanya sudah langsung tahu muncul jemaatnya mana, namanya siapa begitu. Dan kemudian juga mari kita sama-sama mendukung agar acara ini berjalan dengan baik, dengan kondusif, dengan cara tidak menyalakan mic di luar diskusi begitu ya. Karena nanti bisa ayam tetangga atau gosip-gosip tetangga nanti masuk ke dalam sini. Begitu kan rasanya berabe kalau misalnya kita semua dengar ya. Ini nanti ada 70 orang yang mendengar begitu. Kayak tadi kan Bu Pendetanya usia berapa? Nanti narasumber lagi sedang menjelaskan ditanyanya bahasnya nanti malah moderator begitu. Oke. Begitu ya Ibu Bapak ya. Nanti akan ada sesi di mana kita semua akan berdiskusi. Saya minta tolong dulu untuk Bang Andrian menampilkan untuk rundown-nya tadi, agar saya bisa menjelaskan juga kepada Bapak Ibu. Ya, tadi kita sudah doa ya, dan sambutan, kita sudah mendengarkan sambutan dari Ibu Pendeta Magiolin, lalu kita akan perkenalan narasumber, lalu pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Di sini Bapak Ibu sebebas mungkin untuk bertanya kepada Ibu Rosida, begitu. Dan yang paling ditunggu-tunggu juga, ini ada kuis, akan diberikan hadiah untuk 3 orang pemenang dari peserta ya. Nah, saya akan kasih tahu siapa saja yang berhak untuk menerima hadiah ini. Yang pertama adalah untuk peserta penanya pertama. Jadi kalau sudah masuk sesi tanya-jawab, silakan Ibu Bapak langsung angkat tangan, raise hand gitu ya. Bisa langsung biar nanti saya dan juga dibantu oleh rekan-rekan fasilitator Komkat yang lainnya bisa melihat siapa yang angkat raise hand duluan begitu. Itu lalu yang kedua untuk Bapak Ibu Saudara peserta yang memberikan pertanyaan paling menarik. Nah, di mana nih ukuran yang paling menariknya? Nanti Ibu Rosida akan memilih satu pertanyaan yang paling menarik, itu yang akan mendapat hadiah. Dan yang ketiga, pemenang ketiga adalah yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, begitu. Cukup dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, sebelum itu Ibu Bapak Saudara, kita akan berkenalan dengan narasumber pada hari ini yang sudah tampil, yaitu Dr. Randa Rosida Tiurma Manurung M.Hum, begitu ya. Ya, kami sama-sama Naira Sawon ya Bu ya. Oke, saya akan membacakan juga untuk CV-nya. Bang Andrian bisa menunjukkan CV-nya siapa sih Ibu Rosida ini, kita akan melihat dan mengenalnya.
Ya, Ibu Rosida ini pengajar saya. Nggak tahu Bu Rosida nggak ya? Saya mahasiswanya. Iya. Iya. Jadi Ibu Rosida adalah salah satu dosen di Universitas Kristen Maranatha. Mata kuliah yang diampunya itu adalah teknik penulisan ilmiah, bahasa Indonesia untuk karya ilmiah, metode penulisan ilmiah, metode penelitian bahasa, tata tulis dan komunikasi ilmiah, usulan penelitian, metode penelitian kualitatif, teori dasar linguistik, dan psikolinguistik begitu. Nah, untuk ke bawah lagi, Bang. Nah, ini adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Ibu Rosida. Ibu Bapak Saudara bisa membacanya ya, karena saya tidak akan membacakan satu-satu dengan judul penelitian yang sangat menarik ya. Dan ini pengalaman menulis buku oleh Ibu Rosida. Karya-karyanya, karya-karya tulisannya, ada bahasa dan sastra di berbagai perspektif dan banyak menarik ya untuk tulisan-tulisannya. Dan saya yakin bahwa tema love language pada hari ini itu akan membuat kita semua lebih mengenal, memahami apa sih love language itu. Nah, sebelumnya Ibu Bapak tahu ya, pernah dengar love language ya? Ya, diterjemahkannya sih bahasa cinta atau bahasa kasih. Tapi untuk lebih jelas lagi, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rosi. Sudah siap ya Ibu ya? Siap. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan berseri ini. Izinkan saya share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan membentangkan tentang love language ya, atau bahasa cinta ya. Kita setuju ya bahwa bahasa itu alat primer dalam kehidupan manusia. Tanpa bahasa, dunia terasa gelap gulita. Dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan kita memerlukan bahasa. Ya. Secara linguistik, pengertian bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi, menyampaikan pesan, dan memahami pesan dari orang lain. Bapak dan Ibu, ya, sebenarnya bahasa itu adalah rangkaian komponen yang saling berkaitan dan menghasilkan satu kesatuan. Ini sebenarnya sangat rumit. Jika kita berkata A, itu sebenarnya banyak komponen yang harus bekerja dan saling berkaitan. Seperti CPU lah yang menghasilkan bahasa. Jadi sebenarnya bahasa itu adalah satu rangkaian, satu sistem yang kompleks dan rumit. Ya, Tuhan sungguh maha kuasa ya. Inilah anugerah Tuhan buat manusia. Manusia memiliki bahasa, berbahasa. Binatang juga kan mengeluarkan suara ya, tetapi bahasa dalam konteks ini adalah yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi binatang itu bukan bahasa binatang, melainkan suara binatang. Ini pengertian bahasa. Sekarang elemen bahasa itu ada 4. Yang pertama sistem. Tadi sudah saya katakan bahwa bahasa itu ada rangkaian elemen, rangkaian
komponen yang bekerja sama dan membentuk satu kesatuan. Jadi di sini bahasa sebagai sistem artinya ada struktur yang terorganisasi, ya. Ada aturan-aturannya, ada proseduralnya. Dalam sistem ada yang disebut tata bahasa, kosakata, fonologi, sintaksis. Dengan adanya sistem ini memungkinkan kita dapat menghasilkan, ya, kata atau kalimat-kalimat yang bermakna dan dapat dipahami oleh pendengar atau mitra, ya. Untuk yang kedua, elemennya adalah komunikasi. Bahasa adalah alat primer untuk berkomunikasi antara individu atau antara kelompok, ya. Melalui bahasa kita dapat menyampaikan informasi, mengekspresikan emosi, membagi berbagai pengetahuan, menjalin relasi sosial, dan sebagainya. Betapa pentingnya bahasa. Tanpa bahasa, tadi sudah setuju ya, gelap gulita, berarti tidak ada komunikasi. Yang elemen ketiga, manusia. Artinya apa? Bahasa bersifat manusiawi, ya, karena bahasa menunjukkan karakteristik unik dari manusia. Meskipun hewan menghasilkan suara atau bunyi, tetapi berbeda dengan bahasa manusia, karena bahasa manusia dihasilkan dari komponen yang kompleks, rumit tetapi fleksibel. Kita belajar bahasa secara alami, ya, dan manusia belajar bahasa itu merupakan bagian dari perkembangan kognitif, ya. Interaksi sosial, ya, artinya apa? Bahasalah yang dapat membentuk dan mempertahankan hubungan sosial. Jadi bahasalah yang mampu mengubah manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan identitas, nilai-nilai budaya, norma-norma sosial. Bahkan manusia melalui bahasa dapat membangun ikatan dengan anggota komunitas. Nah, sekarang kita akan fokus kepada love language, bahasa cinta. Pertama kali ini konsep ini diungkapkan oleh Gary Chapman, ya. Jadi love language itu bagian dari bahasa, ya, yang tadi sudah disinggung. Bagaimana peranan love language? Saya fokus kedua saja, ya. Yang pertama, peran love language dalam hubungan antara orang tua dan anak mampu membantu memperkuat ikatan emosi antara keduanya. Dengan memahami bahasa cinta, anak dan bahasa cinta yang dimiliki anak, kita sebagai orang tua dapat mengenali cara terbaik untuk mengekspresikan cinta kita kepada anak-anak. Atau sebaliknya, anak juga dapat belajar, ya, bagaimana mengekspresikan kasih sayang mereka kepada orang tua. Yang kedua, dalam konteks hubungan suami istri, memahami love language atau bahasa cinta pasangan kita dapat membantu meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan keintiman dalam hubungan relasi suami istri. Ya. Dalam Alkitab memang tidak dinyatakan, ya, secara eksplisit love language atau bahasa cinta.
Tetapi banyak sekali pengajaran-pengajaran dalam Alkitab yang memperlihatkan tentang cinta, tentang hubungan, dan tentang bagaimana kita harus saling mencintai antar sesama manusia. Dalam Alkitab ada 4 poin ya tentang bahasa cinta. Yang pertama, kasih agape ya. Kita mengetahui dalam Perjanjian Baru ya, ada konsep kasih agape, yaitu kasih yang tidak egois, kasih yang siap memberikan segala sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Kasih yang kita teladani dari para nabi, dan kasih yang terbesar adalah kasih Allah kepada manusia. Itulah kasih agape. Poin kedua tentang bahasa cinta adalah salib Kristus. Dalam Alkitab telah diungkapkan bahwa kasih sejati, cinta sejati diperlihatkan dan diwujudkan oleh kematian Kristus dan oleh kebangkitan Kristus. Ya, salib Kristus inilah contoh kasih, cinta, love language ya, untuk saling mengasihi, saling mengorbankan diri bagi orang lain. Ya, prinsip tentang bahasa cinta yang ketiga tentu saja mengasihi sesama. Dalam Markus 12 ayat 31, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesama manusia sama seperti diri kita sendiri." Hal ini merupakan implementasi bahasa cinta, yaitu bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dengan penuh kasih dan penuh hormat. Poin yang keempat adalah pengampunan. Betapa pentingnya pengampunan dalam relasi atau hubungan. Pengampunan ini tercermin dari bahasa kasih. Dalam Efesus 4 ayat 32, Rasul Paulus menyatakan bahwa, "Dan hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jadi melalui bahasa cinta, kita juga bisa belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kita lihat bahwa Allah sudah terlebih dahulu memaafkan kita. Ya. Berikut ini saya akan sampaikan beberapa ayat Alkitab ya yang menunjukkan love language. Yang pertama Markus 12 ayat 31 tadi sudah disebutkan ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 4, Paulus menuliskan kasih itu sabar. Jadi Bapak dan Ibu, dalam situasi apapun, konflik seberat apapun, ya, kita ya harus sabar. Kita harus menerapkan kesabaran yang panjang, yang tanpa batas. Dan kita harus belajar untuk tidak mudah marah. Kita juga tidak terlalu tergesa-gesa mengambilkan keputusan atau merespons atau menanggapi situasi. Jadi ya, penting sekali sabar dalam relasi atau hubungan. Karena apa? Karena
kasih itu sabar. Jadi sabar merupakan love language ya. Yang ketiga, dalam Efesus 4 ayat 29, Paulus berkata, hendaklah tidak ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, melainkan perkataan yang baik untuk membangun, yang dapat memberikan kasih karunia kepada yang mendengarnya. Jadi tentu saja Bapak dan Ibu, pentingnya kita melakukan komunikasi yang baik, ya, yang ramah, yang santun dalam relasi atau hubungan. Kita dapat menerapkan prinsip ini yang sudah disebutkan Rasul Paulus agar kita dapat mempertahankan dan menjaga komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jujur, dan komunikasi yang membangun. Berbicaralah dengan cara yang baik, yang santun, yang menimbulkan respek bagi pendengarnya. Juga mendengarlah dengan saksama dan mendengarlah dengan penuh perhatian. Lalu selanjutnya Yohanes 15 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Tentu saja ayat ini mengajarkan love language ya, bagaimana kita ya mengasihi manusia, teman, keluarga dengan kasih yang tulus, penuh pengorbanan. Kita juga siap kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, rela mengorbankan diri untuk kebahagiaan, kesejahteraan, ya, lingkungan keluarga, orang-orang yang kita cintai, anak kita, pasangan kita. Ini adalah bahasa cinta yang membutuhkan pengorbanan tinggi ya. Lalu Efesus 5 ayat 33, Rasul Paulus menyebutkan bahwa setiap orang harus menghormati istrinya seperti dirinya sendiri, dan istri harus menghormati suaminya. Jadi bagaimana ini diterapkan? Kita bisa menerapkan dengan senantiasa menghormati, menghargai pasangan, anak, atau orang lain. Kita belajar menghormati pandangan mereka, dan kita senantiasa berbicara dengan penuh hormat, sopan, ya. Kemudian juga kita juga selalu berdoa, ya, agar pasangan atau orang-orang yang kita kasihi, ya, mengalami pertumbuhan rohani dan mampu membangun hubungan dengan mereka dengan hubungan yang positif dan hubungan yang membangun, ya. Selanjutnya ini ada beberapa ayat lagi. Sebenarnya sangat banyak ya ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan love language. Di antaranya ini ya, tentu saja, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah adalah kasih, sebab kasih karunia Allah telah menyelamatkan kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiayamu. Tetapi sekarang tetapkanlah ketiga ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Bapak dan Ibu, love language merupakan bagian yang penting dalam menyatakan sikap mengasihi sesama. Ya, camkanlah dan mulailah kita melakukannya dari diri kita sendiri.
Menurut Gary Chapman, ada 5 bahasa cinta. Yang pertama, words of affirmation atau pujian atau kata-kata penghargaan. Quality time, waktu yang berkualitas atau waktu bersama. Kemudian receiving gift atau penerimaan hadiah. Acts of service atau tindakan pengabdian. Dan physical touch, sentuhan fisik. Ya. Kita mulai dari yang pertama, ya, pujian atau kata-kata penghargaan, ya. Teman-teman, kita tahu bahwa setiap individu, ya, memerlukan kata-kata pujian, penghargaan, ucapan-ucapan positif, merupakan bukti dari mereka merasa dicintai. Jangan pelit memberikan pujian, jangan gengsi memberikan kata-kata penghargaan, karena inilah unsur pertama yang mengungkapkan bahasa cinta, ya. Kita tahu anak, pasangan, keluarga, lingkungan membutuhkan kata-kata verbal, ya. Bunyi kata-kata verbal bukan hanya ditulis saja, ya. Yang menguatkan, yang memberikan pengakuan, yang memberikan pujian, dan mereka merasa dicintai oleh orang tua, oleh pasangan, atau oleh keluarga, atau oleh lingkungan. Ya, senantiasa setiap hari kita mengungkapkan cinta kita dengan bahasa, melalui kata-kata, melalui kalimat-kalimat yang menggembirakan, ya, yang memberikan penghargaan, ya, juga yang berupa ucapan terima kasih. Biasakanlah dimulai dari keluarga masing-masing, ya. Lalu quality time atau waktu berkualitas atau waktu bersama. Ya, tahukah Bapak dan Ibu, anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita justru merasa dicintai, ya, dengan kita hadir di dekat mereka. Bukannya kita hanya memberikan materi dan sibuk di luar rumah, tetapi kehadiran kita yang memerhatikan mereka dengan fokus, itulah yang sangat berarti. Waktu yang berkualitas atau quality time menjadi sangat penting bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita. Kita harus mau dan wajib mengalokasikan waktu khusus untuk berinteraksi, ya, satu sama lain, untuk melakukan kegiatan bersama, atau hanya sekadar berbicara tentang topik sehari-hari, atau sekadar mendengarkan, ya, keluh kesah dan pengalaman mereka pada hari itu dengan antusias, dengan respek, dan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, penerimaan hadiah. Ada juga, ya, beberapa di antara kita yang merasa bahwa menerima hadiah, sekecil apapun hadiahnya dan nilainya tidak diukur, ya, hanya menerima hadiah kecil saja sudah merasa bahagia. Ya, bagaimana tanda pemberian secara fisik, ya, merupakan hal yang berarti. Bukan hanya berupa hadiah berupa barang, dengan menerima sepucuk surat dengan tulisan yang singkat menunjukkan tindakan pengungkapan kasih, cinta, itu sangat berarti. Seorang istri sangat mendambakan, ya,
hadiah tanda petik 2 ya dari suaminya yang merupakan ekspresi cinta. Ya. Hadiah kecil tersebut dipilih dengan penuh perhatian, dipersiapkan dengan penuh keistimewaan. Tanda-tanda kecil ya, walaupun nilainya tidak mahal, tetapi telah menunjukkan bahwa pemberi hadiah memikirkan anak, memikirkan pasangan masing-masing. Alangkah indahnya pemberian fisik, walaupun hanya surat, walaupun hanya kartu, walaupun hanya hadiah kecil, misalnya permen, dan seterusnya. Yang keempat, menurut Gary Chapman adalah tindakan pengabdian. Jadi ada di antara kita yang merasa dicintai melalui perlakuan, melalui pelayanan, melalui tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau pasangan. Mereka sangat bahagia kalau mendapatkan bantuan secara praktis. Bantuan dengan contoh membantu tugas-tugas rumah tangga sekecil apapun sangat membahagiakan. Membantu memberikan bantuan kepada anak dalam mengerjakan PR itu sangat membahagiakan anak-anak kita. Tindakan tindakan itu bisa memberikan tanda bahwa kita menunjukkan dukungan, support, menunjukkan perhatian, dan bantuan kita yang sekecil apapun telah menunjukkan cinta kita kepada mereka. Menurut Gary Chapman yang kelima adalah sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik itu kontak fisik yang positif. Misalnya anak telah melakukan sesuatu yang baik, yang positif, berilah pelukan, menunjukkan bahasa cinta kita kepada mereka. Kemudian menepuk bahunya, mengecup kening mereka, ya. Sentuhan fisik sangat berarti ya. Ketika mereka bersedih, sentuhlah ya, supaya mereka merasa dikuatkan dengan pelukan, ya, dengan rangkulan dan seterusnya. Untuk pasangan tentu saja suami istri pastilah dapat menunjukkan bahasa cinta melalui kontak fisik. Sekarang saya akan lanjutkan konsep bahasa cinta. Untuk konsep yang pertama adalah, sebentar ya. Konsep pertama adalah setiap individu pastilah memiliki love language yang unik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara yang saya kasihi, kita harus meyakini dan setuju bahwa setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dalam menerima dan mengungkapkan bahasa cinta. Apa yang membuat mereka merasa bahagia, merasa diluapi oleh cinta itu, atau merasa dicintai, itu akan berbeda dengan orang lain. Jadi setiap individu memiliki love language yang unik. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, penting sekali kita untuk mengenali, mengobservasi, ya, orang-orang yang kita kasihi untuk dapat memahami love language yang mereka miliki, ya. Perlunya diskusi dengan anak, dengan pasangan, dengan keluarga atau lingkungan
supaya kita tahu bahwa love language itu yang mereka miliki seperti apa, dan kita nanti menerapkan love language dari perspektif mereka, bukan dari perspektif kita. Sehingga mereka akan merasakan bahagia dan mereka pun menjadi sebentar ya. Menjadi gembira ya, karena cocok, pas ya, bahasa cinta kita pas, kena kepada mereka ya, karena kita belajar menerapkan bahasa cinta mereka, bukan bahasa cinta kita. Ayolah sebagai orang tua kita jangan egois, kita menghormati individu dengan cara mau belajar love language yang unik, yang berbeda dengan kita. Konsep yang kedua, identifikasi bahasa cinta kita ya. Jadi kita juga harus mengetahui, meregister dan mengidentifikasi bahasa cinta yang kita miliki. Caranya bagaimana ya Bapak dan Ibu? Mari kita berrefleksi. Mari kita secara pribadi mengamati diri kita. Ya, bagaimana kita dapat berkomunikasi, dapat berinteraksi dalam hubungan sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sehingga ya ketika kita mengungkapkan cinta, kita pun merasa mendapatkan cinta dan dihargai. Seperti itu. Konsep ketiga adalah komunikasi yang terbuka. Ya. Komunikasi yang terbuka ya sangat penting. Tadi saya sebutkan pentingnya diskusi dengan anak, pentingnya diskusi dengan pasangan, diskusi dengan keluarga supaya matching ya bahasa cinta yang kita terapkan dengan keunikan dan keinginan mereka. Selanjutnya, mengamati tanda-tanda ya. Dalam mengamati tanda-tanda, kita juga harus belajar ya bahwa tanda-tanda itu simbol-simbol harus kita interpretasi. Kalau anak memberikan tanda, pasangan memberikan tanda, dan lingkungan memberi tanda, kita harus belajar untuk memahami, menghayati tanda itu, sehingga kita bisa menerapkan love language yang tepat. Ya. Selanjutnya, untuk konsep yang lain, sebentar ya. Praktikkan love language dengan konsistensi. Jadi tidak hanya teori, bahasa cinta itu justru akan berarti jika kita praktikkan dan terapkan. Ya, jadi teman-teman kita mengetahui bahwa ya sebentar ya. Perlunya observasi dan wawancara ya. Untuk memahami love language mereka ya. Ini yang untuk komunikasi terbuka ya. Tetapi untuk mengamati tanda-tanda pun tadi harus ada observasi dan wawancara. Jadi ini kembali ke yang tadi tanda ya.
Jadi ketika mereka menangis, ketika mereka terharu, tanda-tanda ini harus kita respons dengan bahasa cinta seperti apa. Jadi tentu saja butuh pengamatan yang mendalam, hubungan yang erat, ikatan yang erat antara kita dengan anak-anak, antara kita dengan pasangan, dan antara kita dengan lingkungan. Nah, selanjutnya yang praktikan, ya, memahami bahasa cinta itu akan sia-sia tanpa dipraktikkan. Penting sekali kita secara konsistensi, ya, dalam aktivitas sehari-hari kita mengungkapkan bahasa cinta kita secara teratur, karena kebutuhan bahasa cinta pada anak, pada pasangan, pada keluarga, dan pada lingkungan itu merupakan kebutuhan primer, ya, yang tidak boleh dilewatkan. Setiap hari tunjukkanlah, praktikanlah bahasa cinta, ya. Jadi aktifkanlah bahasa cinta dalam diri kita setiap jam, setiap hari, setiap saat, sehingga kita bisa membangun relasi dengan baik, dengan benar, dan dengan positif. Yang selanjutnya, fleksibilitas dan pengembangan diri. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, dan Saudara setuju ya bahwa bahasa cinta itu dinamis. Artinya, seiring perkembangan zaman, waktu, seiring dengan perkembangan teknologi, bahasa cinta juga bisa berubah dalam upaya agar sejalan dengan konteks yang dimasukinya. Jadi tentu saja bahasa cinta itu harus fleksibel, ya, dan mau beradaptasi dengan perubahan kebutuhan anak-anak kita, dengan perubahan atau mindset pasangan kita, dengan perubahan pola pikir keluarga dan lingkungan kita. Mari kita terus mengembangkan diri agar kita bisa menghasilkan bahasa cinta yang tepat, dan kita bisa belajar memahami dan menghormati love language orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, konsep selanjutnya adalah menghormati perbedaan love language, ya. Jadi tentu saja kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan, ya, setiap individu itu memiliki cara yang berbeda dalam menerima dan mengekspresikan bahasa cinta. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa kita harus belajar memahami, kita harus lebih sensitif, ya, dan responsif untuk mengungkapkan love language sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka. Jadi caranya menghormati perbedaan, kita juga mesti belajar, ya, bagaimana perubahan yang terjadi dan bagaimana karakteristik bahasa cinta yang dimiliki. Selanjutnya, konsistensi dalam penerapan love language. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mengungkapkan, mengekspresikan bahasa cinta, ya, harus konsisten. Bukan hanya sekali sebulan, bukan hanya sekali setahun pas kenaikan kelas misalnya, bukan hanya sekali setahun pas pasangan kita dapat promosi, tidak. Tetapi kita harus mengungkapkannya secara teratur, ya,
Tidak boleh sesekali saja. Ini apa manfaatnya? Agar terjadi peningkatan kepercayaan dan keintiman dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan keluarga, dan bisa membangun komunikasi positif di tengah keluarga, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah kesadaran diri dan self reflection. Itu artinya penting kita memiliki kesadaran diri, ya, tentang kebutuhan-kebutuhan pribadi anak-anak, suami, istri, keluarga, dan lingkungan. Kita harus melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan pasangan atau orang-orang yang kita cintai dan lingkungan. Kita juga harus memiliki kesadaran bahwa setiap individu, ya, mutlak menerima cinta dan memberikan cinta. Kesadaran diri inilah yang penting. Dan juga kita harus berefleksi setiap hari, ya. Kita buat jurnal, ya. Setiap malam kita isi ungkapan love language kita hari ini kepada anak apa, kepada suami apa, kepada keluarga apa, kepada orang-orang di sekitar kita apa. Jurnal ini sangat membantu supaya Bapak, Ibu, Saudara dapat membangun love language yang baik. Menghargai love language orang lain, tadi sudah disebutkan, ya, adanya perbedaan karakteristik bahwa setiap individu itu memiliki keunikan. Jadi kita harus selalu berusaha, ya, mempergunakan love language mereka untuk mengekspresikan cinta kita kepada mereka. Dan setiap love language seperti apapun, bentuknya apapun, ya, itu harus kita hormati dan kita hargai. Karena masing-masing dari kita ini memiliki keunikan, ya. Tentu saja harus ada upaya-upaya penyesuaian diri, adaptasi antara kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Selanjutnya, belajar dan berkembang bersama. Tentu saja, love language itu kita setuju menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kita dalam relasi atau hubungan. Jadi tentu saja marilah kita belajar bersama. Marilah kita masing-masing pribadi untuk mau terbuka, untuk mau bekerja sama, untuk mau juga sama-sama memenuhi kebutuhan masing-masing. Sama-sama mencari cara atau solusi yang tepat bagaimana menguatkan hubungan, bagaimana memenuhi kebutuhan love language masing-masing. Ini perlu kita belajar dan berkembang bersama. Yang selanjutnya, mengenali cinta dalam berbagai bentuk. Penting sekali, ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita juga harus bisa menerapkan bahasa cinta dengan berbagai cara. Ya. Bagaimana mengungkapkan cinta tidak hanya satu, kan? Satu cara, tetapi banyak cara. Jangan terlalu terfokus, ya, Bapak dan Ibu dan Saudara, untuk memperhatikan kebutuhan dalam hubungan hanya pada satu bentuk saja. Misalnya memberi hadiah, itu sudah cukup untuk membuat pasangan kita berbahagia. Padahal pemenuhan kebutuhan bahasa cinta yang lain pun ada, bukan hanya sekadar hadiah, tetapi ucapan kasih dan cinta secara verbal setiap pagi itu
mungkin lebih berarti daripada hadiah. Bapak dan Ibu, tentu saja semua konsep yang telah saya paparkan dapat membantu kita untuk memahami bahasa cinta dan untuk menerapkannya dalam relasi atau hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Ingatlah bahwa relasi hubungan itu unik. Oleh sebab itu, penting untuk terus berkomunikasi, beradaptasi, dan tumbuh bersama dengan anak-anak, pasangan kita, keluarga, dan lingkungan. Kebutuhan bahasa cinta itu mutlak, karena ada keutamaan bahasa cinta. Ya, bahasa cintalah yang membuat kita bisa menjadi pendengar yang baik, mampu memberikan dukungan emosional, memerhatikan kebutuhan rohani, pasangan atau keluarga, atau orang-orang yang kita cintai. Melalui bahasa cintalah kita dapat mendorong mereka dalam iman, berdoa bersama, dan membangun hubungan mereka dengan Allah. Sebagai penutup ada 4 yang bisa saya sarikan. Yang pertama, love language adalah alat komunikasi yang bermanfaat untuk membangun hubungan yang sehat dan hubungan yang berdampak dan hubungan yang bermakna. Akan tetapi, setiap individu itu unik. Oleh sebab itu penting untuk terus berkomunikasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam relasi kita. Yang kedua, setiap individu memiliki kombinasi love language yang berbeda dalam tingkat kepentingan yang berbeda pula. Penting sekali kita untuk melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anak, dengan pasangan kita, agar kita dapat memahami preferensi masing-masing. Yang ketiga, menggunakan love language pasangan atau anak-anak kita atau lingkungan kita, kita dapat memperkuat ikatan emosional, keintiman dalam hubungan. Selain itu, kita wajib menghormati dan selalu memenuhi kebutuhan love language pasangan, anak-anak, keluarga atau lingkungan kita demi meningkatkan kepuasan, well-being, ya, kebahagiaan dalam hubungan. Yang keempat, konsep bahasa cinta dapat diterapkan dalam hubungan atau relasi, ya, seperti dengan keluarga, teman, rekan kerja. Memahami bahasa cinta orang lain dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dan, ya, saling mendukung menjadi support system. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan apa kiat-kiat yang bisa diterapkan, ya, kita lakukan, kita praktikkan bersama, ya. Ini semata-mata supaya bahasa cinta kita dapat diterima dan menghasilkan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rosida, Bapak Ibu Saudara, bisa kita kasih reaksi ya, love atau tepuk tangan. Iya, terima kasih yang sudah memberikan reaksinya ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, karena waktunya masih lumayan, jadi kita akan punya waktu yang banyak untuk tanya jawab. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa memberikan pertanyaan, menanyakan sesuatu yang belum jelas gitu tentang bahasa cinta tadi. Nggak usah pakai bahasa Inggris lah ya, nggak usah sebut love language, bahasa cinta aja gitu ya, biar nggak belibet gitu nyebutnya ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum itu saya mau mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi di Google Form yang sudah dibagikan di room chat ya. Sudah dibagikan ya Bu Pendeta Lydia ya.
Bisa mengisi yang belum, bisa mengisi ya. Baik, Bapak Ibu. Untuk termin yang pertama, silahkan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya. Boleh, ada Ibu David ya? Boleh. Oke, Ibu David. Terus Ibu David mau bertanya? Iya, Ibu. Oke, bentar ya Bu, Ibu David. Kemudian Ibu siapa lagi? Ibu Karisma. Ada lagi Kak Lydia? Baru dua itu aja yang kelihatan, Ibu David dan juga Ibu Karisma kayak. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki bahasa cinta. Pertanyaan saya singkat, Bu. Apa yang harus kita lakukan ketika bahasa cinta kita tidak dibalas dengan bahasa cinta lagi, Bu? Tapi ini dalam lingkup di luar keluarga ya. Misalnya di lingkungan tempat kerja. Itu saja Ibu pertanyaan saya. Ya, Mau langsung dijawab Ibu atau mau ini? dicatat dulu aja ya. Dicatat dulu ya, oke. 2, Ibu Karisma. Ini Ibu atau bukan? Silakan Bu. Belum on, mic-nya belum on. Ya. Selamat pagi, nama saya Karisma, saya dari GKP Tangerang. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah tadi dari pemaparan tadi kan ada kita bagaimana mengetahui love language setiap anak atau pasangan kita. Yang ingin saya tanyakan, adakah cara praktis kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mengidentifikasi bahasa cinta dari anak-anak atau pasangan kita? Ya, yang kedua, apakah setiap individu ini memiliki lebih dari satu bahasa cinta atau memang hanya satu? Itu aja sih Bu, dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Karisma. Untuk Ibu Niki dari Pacet. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tentang pembahasan tadi, kita memang sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang Kristen, kita memang tentang bahasa cinta ini sesuai dengan dasar-dasar Alkitab tadi yang sudah Ibu jelaskan, terus prinsip-prinsip bahasa cinta yang dari berbagai ayat Alkitab. Nah, kita berusaha sebagai seorang suami istri atau sebagai orang tua kita menerapkan hal itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menerapkan 5 bahasa itu yang terus-menerus secara konsisten yang kita terapkan untuk anak dan atau untuk suami atau istri yang terkadang kita terkontaminasi oleh sifat kedagingan kita sebagai seorang manusia yang memang terkadang kita hilap. Kita yang terkadang kalau kita sering marah atau misalnya ada perasaan jengkel dan lain sebagainya. Nah, dan itu bagaimana cara mengatasinya tentang bahasa cinta tersebut. Terus yang kedua, tadi seperti Ibu yang penanya pertama tadi, nah bagaimana kita menerapkan konsep love language ini di tengah-tengah lingkungan yang memang notabene adalah lingkungan yang tidak seiman dengan kita di dalam pekerjaan. Nah, karena mereka memang tidak mengenal apa itu kasih mungkin atau tidak sesuai dengan dasar-dasar Alkitab dan prinsip-prinsip bahasa cinta yang ada di dalam ayat Alkitab kita. Nah, kita sudah berusaha untuk menerapkan love language ini untuk mereka, tapi mereka memang tidak mengerti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerapkan itu bisa biar mereka paham dan juga mereka mengerti gitu loh. Jadi ini untuk khusus di luar konteksnya kita di lingkungan kerja yang memang tidak seiman. Begitu Ibu barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Niki.
Baik, begitu Bu, ada 3 pertanyaan, ada 3 orang yang bertanya. Begitu Bu. Ya. Langsung saya jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu siapa tadi? Ya, bagaimana kalau kita sudah mengungkapkan bahasa cinta, tetapi tidak direspons, tetapi tidak dibalas? Ya, sepertinya ada penolakan jadinya ya. Ibu, kalau kita berada dalam situasi demikian ya, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan supaya tidak menjadi akar pahit bagi kita. Yang pertama, Ibu harus menerima dengan lapang dada. Jadi jika tidak direspon, tidak dibalas atau ditolak, ya terimalah. Ingat bahwa masing-masing memiliki hak ya untuk merespon ungkapan bahasa cinta kita ya. Jangan menyalahkan diri sendiri, jangan merasa kita jadi rendah diri ya. Karena ungkapan bahasa cinta kita tidak didengar atau tidak dibalas atau juga ditolak. Ya, terimalah dengan lapang dada bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ya tidak semulus ya yang kita pikirkan. Justru dengan menerima dengan lapang dada, kita bisa mengendalikan diri sehingga tidak jatuh dalam dosa, sehingga kita tidak memiliki akar pahit. Lalu ketika kita bahasa cinta kita tidak dibalas, ada rasa sakit di hati ya. Nah, kalau kita memiliki rasa sakit di hati, harus dipulihkan. Jadi, mari kita menyediakan waktu untuk memulihkan, menyembuhkan luka hati kita. Ya, mari kita menekan perasaan sedih, kecewa, dan kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang bisa menyembuhkan luka hati kita, sehingga secara emosional, emosi kita akan tetap positif. Ya. Tentu saja juga kita harus tadi ya, mencari keseimbangan ya, agar bahasa cinta yang tidak direspon itu tidak terus mendengung-dengung, tidak terus melekat di hati. Mari kita melakukan olahraga, ya, melakukan hobi-hobi, sehingga juga kita mulai membangun relasi dengan yang lain, sehingga ada dukungan, ada support system dari teman, dari keluarga, dari pasangan, dari anak-anak. Ya, belajar dari pengalaman ya bahwa tidak dibalas atau ditolak itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, karena disitulah kita menjadi bisa belajar dan bertumbuh dan mengevaluasi bahasa cinta kita. Apakah harus diperbaiki? Apakah bahasa cinta kita itu sesuai dengan konteks, dan kita terus belajar sehingga ketika kita mengungkapkan bahasa cinta kita akan direspon dengan baik. Ya, juga tidak perlu kita memiliki pemikiran bahwa setiap ungkapan ekspresi bahasa cinta kita itu harus dibalas. Ingat ya bahwa kita harus penuh pengorbanan sehingga akan bisa membangun relasi yang sehat dengan teman, orang tua, pasangan, dan lingkungan. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana tadi Bu Karisma ya? Pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana mengidentifikasikan bahasa cinta? Ya, secara praktis itu bukan pertanyaannya. Ya, untuk kiat praktisnya, kita harus yang pertama ya memperhatikan
tindakan perilaku anak-anak, pasangan kita, keluarga atau lingkungan kita. Ya, perhatikan dengan seksama, dengan penuh kehati-hatian, dengan cermat, ya, ya, bahasa cinta yang pernah kita berikan, yang mampu menyentuh perasaan orang-orang yang kita cintai, mampu merasa orang-orang yang kita cintai itu merasa sangat berbahagia. Ya, jadi perhatikan tindakan dan perilaku, ya. Amatilah sekitar kita, ya. Jadi misalnya suami atau istri kita membantu kita atau memberikan hadiah, memberikan waktu, ya. Ternyata itu hal yang paling berbahagia. Jadi buat daftar identifikasi hal-hal bahasa cinta seperti apa yang mampu membuat kita atau pasangan kita atau anak kita bahagia. Buat listnya. 1 misalnya, memberikan pujian. 2, nah, dari list-list ini kita bisa identifikasikan, kita bisa daftarkan bahasa cinta yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, dibutuhkan oleh pasangan kita, atau keluarga lingkungan kita. Jadi saya juga tadi sudah sebutkan, kita bisa membuat jurnal, ya, agenda harian setiap malam, bahasa cinta apa yang diungkapkan, diterapkan, dan hasilnya seperti apa. Dari situ kita bisa belajar mengidentifikasikan bahasa cinta yang mereka butuhkan. Gitu, ya. Lalu yang kedua, kita juga harus mengungkapkan cinta secara verbal, ya. Untuk mengidentifikasikan juga harus dengan tindakan, layanan, kata-kata, menghabiskan waktu secara quality time dan seterusnya. Jadi kita juga harus memerhatikan apakah cara yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan mereka. Lalu juga komunikasikan dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan suami, istri, bahwa bahasa cinta seperti inilah yang saya harapkan dari kita. Ya. Sebaliknya kita ungkapkan bahasa cinta ini yang saya inginkan dari mereka. Jadi komunikasi itu harus dilakukan, ya. Berdiskusi, berbagi pengalaman, ya, sehingga bahasa cinta yang kita pilih dan kita terapkan tepat dan cocok, sehingga bisa terjadi relasi yang saling mendukung dan semakin terbangun cinta, ikatan cinta, ya, dengan mereka. Sekali-sekali kita membuat juga kiat praktis, ya, untuk identifikasi. Sekali-sekali juga kita melakukan eksperimen, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara boleh bereksperimen untuk melakukan bahasa cinta. Mungkin bahasa cinta yang baru, ya, yang baru didesain dan diterapkan justru paling membuat bahagia. Jangan lelah belajar untuk mencari ide-ide yang kreatif dan unik sehingga kita bisa melakukan bahasa cinta yang membuat anak-anak sangat bahagia. Pasangan kita lebih mencintai kita dan keluarga juga lebih menghargai dan mengapresiasi kita. Jadi tentu saja karena masing-masing individu memiliki bahasa cinta masing-masing dan preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, penting kita untuk memahami, ya, menghargai bahasa cinta masing-masing dan mengidentifikasikan, sehingga terbangunlah relasi yang semakin berkembang dan semakin menguatkan. Itu mungkin, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menerapkan bahasa cinta
Tadi sudah ada dasar-dasar Alkitabnya, tetapi ketika menerapkannya harus dengan murni ya. Begitu ya. Mungkin Bu Elfrida yang pertanyaan ketiga. Oh iya, tadi dari Ibu Karisma ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab ya. Apa? Ya, Bu Karisma. Yang murni bukan? Apakah bisa lebih dari satu dari setiap individu memiliki bahasa cinta? Memang hanya satu gitu. Ya. Ya, gitu. Ya. Terima kasih. Bu Karisma, tentu saja bahasa cinta itu banyak. Tadi kan caranya dengan memberikan pujian, memberikan hadiah, menyempatkan diri untuk quality time, juga untuk bisa misalnya lewat kata-kata yang membangun, kata-kata positif, juga bagaimana membantu mereka, menolong mereka ketika mereka butuh pertolongan, itu sudah bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu tidak hanya bahasa yang ucapan yang verbal, tetapi dari tindakan itu juga sudah menunjukkan bahasa cinta. Banyak sekali bahasa cinta. Di tempat kerja, di jalan, misalnya di jalan ya, ada kemacetan, kita berhenti ya, mobil kita hentikan dan mempersilahkan pengendara lain untuk mendahulu kita. Itu sudah bahasa cinta. Jadi banyak sekali bahasa cinta ya. Kita bisa menggalinya. Nanti oleh sebab itu kita bisa belajar ya untuk mengembangkan bahasa kita masing-masing ya, bahasa cinta kita masing-masing. Didiskusikan. Jadi lebih dari satu ya Bu Karisma ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga ya, yang tadi bisa diulang Bu Elfrida. Bagaimana cara menerapkan bahasa cinta ini di tengah konteks yang berbeda iman, yang mungkin mereka tidak mengenal gitu bahasa cinta itu. Oh ya. Yang tadi ayat Alkitab ada yang bertanya ya tadi. Ya sudah, kalau begitu yang ini aja ya. Bagaimana menerapkan bahasa cinta dengan orang lain yang memiliki keyakinan iman yang berbeda ya. Yang pertama, tentu saja ini dasar yang paling harus kita hayati apa? Hormatilah setiap perbedaan. Menghormati perbedaan adalah kunci ya dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan. Kemudian kita selalu sensitif terhadap kepercayaan, praktik-praktik keagamaan, ibadah teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Hindarilah tindakan atau komentar atau ucapan yang dapat menyinggung, ya, atau melanggar nilai-nilai yang mereka anut. Tunjukkanlah rasa hormat dan toleransi sehingga lingkungan kerja ya akan terasa inklusif dan terasa bahwa ada penghargaan terhadap keberagaman. Itu ya. Nah, supaya bisa menerapkan bahasa cinta dengan orang yang berbeda keyakinan, mari kita fokus terhadap kesamaan. Ya. Jadi fokuslah kepada kesamaan atau nilai-nilai universal. Ya, yang bisa kita bagikan kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Ya. Temukan kesamaan dalam tujuan dalam tempat kerja ya, ada tujuan pasti, nilai-nilai moral dan keinginan bersama untuk mewujudkan kenyamanan dalam lingkungan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan baik. Jadi untuk menguatkan ikatan
kita dengan teman-teman kerja yang berbeda keyakinan, ya hargailah ya mereka, ya, karena ya itulah yang harus kita lakukan agar ya bahasa cinta ya bisa kita terapkan dan hubungan kita bahkan menjadi lebih baik. Lalu ketika kita menerapkan bahasa cinta melalui komunikasi dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, ya selalu kita dasari dengan empati, ya. Jadi ketika berinteraksi dan mencurahkan ungkapan bahasa cinta, kita lakukan dengan empati, artinya kita harus memikirkan perspektif sudut pandang mereka yang berbeda keyakinan itu. Komunikasi atau ungkapan bahasa cinta yang universal dan empati dapat membangun saling pengertian, membangun komunikasi yang baik, dan menjadikan kinerja akan meningkat. Tentu saja harus profesional karena di tempat kerja, ya. Jadi jangan memaksakan kemauan pribadi, memaksakan keyakinan agama kita untuk orang lain. Itu harus topik yang harus dihindari di tempat kerja karena sensitif, ya. Fokuslah kepada tugas dan kerja yang produktif, saling menghormati perbedaan, dan menjaga lingkungan yang inklusif, ya. Tentu saja agar kita nyaman bekerja, walaupun kita berinteraksi dengan rekan kerja yang berbeda keyakinan, kita menerapkan bahasa cinta, tujuannya adalah memberikan dukungan moral atau tujuannya adalah memberikan apresiasi penghargaan terhadap kinerja rekan kerja kita yang berbeda keyakinan. Jadi jangan diintervensi oleh menerapkan bahasa cinta, jangan diintervensi oleh hal lain. Ya. Dukung dan berilah penghargaan atas kerja mereka, bukan berdasarkan agama mereka, bukan berdasarkan agama kita. Ya. Seperti itu mungkin bisa ya diterima. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, Ibu Bapak Saudara, kalau bicara soal bahasa cinta ini menarik sebenarnya nih. Apalagi di tengah keluarga ya, pada orang-orang yang kita sayang begitu. Kadang kan ada orang yang ngerasa, kenapa ya saya nggak pernah mendengar ungkapan cinta gitu. Suami saya nggak pernah bilang aku sayang kamu begitu ya. Atau pasangan saya nggak pernah bilang I love you begitu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan ya mungkin word of affirmation gitu ya, kata-kata begitu. Padahal suaminya tuh suka ini, cara dia mengasihi itu dengan mengabdi misalnya, act of service begitu. Haus diambilin minum, diantri minum, pintu mobil dibukain. Nah kan dari hal-hal sederhana itu kan orang bisa nunjukin bahasa cinta. Kalau naik motor, injekan kaki yang di belakang tuh dibukain, kayak gitu. Itu hal-hal sederhananya. Oleh sebab itu bahasa cinta itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kayak tadi yang contoh yang disebutkan oleh Ibu Rosida itu kadang orang tua merasa bahwa cara mereka mencintai itu cukup dengan memberikan hadiah, mencukupkan segala kebutuhan materi di sekolah atau di perkuliahan mereka anak-anak begitu ya. Padahal tidak selalu begitu. Ada anak-anak yang senang dikasih hadiah, dikasih reward gitu ya, senang mereka gitu. Tapi ada juga anak-anak yang ngerasa biasa aja dikasih apapun begitu, karena mereka butuhnya mungkin waktu, quality time gitu, main bareng sama keluarga, jalan-jalan, piknik keliling segala macam begitu kan. Jadi memang pengalaman kita nih di dalam kehidupan kita sangat dinamis sekali begitu. Jadi penting sekali ya untuk mengenal bahasa. Nah, Ibu Bapak, selain saya membuka sesi bertanya, saya juga mempersilakan Ibu Bapak Saudara untuk sharing nih. Gimana sih susahnya untuk memahami bahasa cinta anggota keluarga gitu.
di mana sih tantangannya begitu. Sharing aja nggak apa-apa, cerita. Atau ada mungkin Bapak Ibu udah ngelakuin tapi baru tahu nih, oh itu bahasa cinta namanya begitu. Jadi udah ngelakuin dan berhasil nih gitu. Wah, saya selama pernikahan 40 tahun ternyata baru 55 tahun belakangan ini saya dapet nih suami saya kenanya pakai cara yang seperti apa. Bisa saja cerita seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa mungkin sharing selain Ibu Pendeta Magiolin ya. Saya persilakan dulu Ibu Pendeta Magiolin. Baik, terima kasih Kakak Pendeta El. Ibu Ros, terima kasih banyak sudah membuat kami, khususnya saya sendiri dengan suami, ikutan tuh kayaknya, langsung membayangkan bahasa cinta yang seperti apa yang kami kembangkan, baik di antara kami maupun dengan anak-anak. Mohon izin, sepertinya sinyal kurang mendukung, saya off cam dulu ya. Iya, 3 Oktober kemarin kami baru merayakan 20 tahun pernikahan kami. Dan kalau diingat, betul sekali tadi ya, beberapa penanya juga sepertinya itu bagian dari curhat meskipun tidak menyampaikan kasusnya apa. Tapi izinkan saya untuk sharing pengalaman kami. Tadi sudah izin ke Pak Su ya, ke Bapak Ke, izin ya saya mau sharing karena menurut saya ini hal yang baik juga untuk dibagikan. Saya melihat bahwa kami punya bahasa cinta yang berbeda karena memang kami dibesarkan dengan cara yang berbeda. Suami saya tipe yang menunjukkan cinta itu dengan sentuhan fisik karena memang orang tuanya termasuk yang terbuka. Artinya ketika menunjukkan sayang, langsung peluk, langsung cium, genggam tangan gitu ya. Nah, sementara saya dengan latar belakang Ambon, Sunda, yang papa itu sosok yang menunjukkan sayangnya ke mama kayaknya cuma berdua aja tuh gitu ya. Saya jarang sekali melihat menunjukkan sayang itu dengan sentuhan gitu. Entah itu genggam tangan, peluk, cium gitu. Malah sempat ada satu momen kami diingatkan, tolong jangan pelukan depan papa ya, papa risih melihatnya. Gitu ya. Sementara sebaliknya, keluarga suami, mertua, sentuhan fisik itu sesuatu yang biasa. Nah, sementara saya sendiri, saya poin 4, Bu, yang tadi Ibu sampaikan, tindakan pengabdian ya, act of service itu. Jadi buat saya di tengah kesibukan saya, ketika saya menyiapkan minuman, ketika saya memasak, itu saya menunjukkan sayang saya, meskipun mungkin masakannya kurang enak begitu ya, tapi itu bentuk cinta saya untuk keluarga. Nah, pernah satu waktu dalam awal-awal pernikahan gitu ya, tidak dimakan, apa yang saya siapkan tidak dimakan. Dan saya sedihnya luar biasa, antara sedih, marah, pokoknya kesel gitu ya. Lalu kemudian saya memutuskan untuk tidak berbicara beberapa waktu. Dan akhirnya ketika ditanya, karena kemarahannya memuncak, itu menurut saya tidak sehat juga buat saya secara psikologis gitu ya. Lalu saya sampaikan, saya ungkapkan, kenapa masakan saya tidak dimakan? Kalau kurang enak kan saya bisa ini lagi. Kenapa seperti ini? Lalu dia tertawa, dia bilang, saya udah kenyang, bukannya nggak enak. Akhirnya kami sepakat, lain kali kalau ada yang ingin katakanlah dilakukan gitu ya, baik oleh pasangan ataupun anak-anak, kita terbuka saja. Dan akhirnya, walaupun sampai sekarang sebenarnya belum mengerti benar ya, saya meyakini bahwa proses dalam pernikahan itu, baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak, itu proses umur hidup. Tetapi mencoba untuk mengungkapkan, ketika saya sedih loh, makanan saya tidak dimakan atau tidak habis hari ini. Atau sebaliknya, suami saya sedih loh, ketika kamu menepis tangan saya waktu kita jalan kemarin. Saya sedih, saya marah. Kadang-kadang tidak bisa langsung baik juga. Bisa jadi marah itu, saya mau marah sampai 2 jam ke depan atau 1 hari ini izinkan saya untuk marah dulu sendirian begitu ya. Daripada nanti ketika dilanjutkan percakapan, malah kata-kata kasar yang makin melukai. Kondisi semakin buruk. Dan itu bukannya tidak pernah dialami, justru karena pernah dialami sehingga memilih
daripada saya mengeluarkan perkataan yang tidak baik yang nanti saya sesali, saya makin sedih, izinkan saya untuk ambil waktu memulihkan diri. Karena saya sedang marah, saya sedang sedih. Itu sharingnya. Ibu Ros, sekali lagi terima kasih sudah mengingatkan kami untuk perjalanan bersama dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak, saya lihat anak pertama kami ini lebih butuh quality time, karena pernah waktu balita itu dengan kesibukan saya, dia sempat menyampaikan, Mama, waktu kebersamaan kita kurang. Sehingga buat dia makan bersama itu, walaupun makanannya sederhana, walaupun cuma di depan rumah, di bawah pohon mangga begitu ya, tapi buat dia itu menyenangkan. Anak kedua kami sepertinya yang ketiga, menerima hadiah. Walaupun sederhana, hanya mainan kecil, tapi dia akan bilang, oh makasih ya, gitu. Dan dia langsung memeluk. Gitu. Hal-hal itu yang, oke, ketika mendengar ibu menyampaikan hal ini, senyum-senyum sendiri, begitu ya. Oh, senyum berdua sih sama suami, gitu ya. Memilih di atas supaya tidak storing. Gitu. Jadi hal itu yang coba untuk dimaknai, semoga apa yang telah diterima pada saat ini juga kami bisa terapkan terus dalam kehidupan keluarga. Sekali lagi, Bu Ros, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Sama-sama kita mulai mengembangkan bahasa kita masing-masing supaya tepat dan berdampak. Makasih, Bu. Ya. Silakan. Terima kasih, Bu Pendeta Magiolin. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang mau cerita-cerita tentang pengalaman di keluarganya kah? Gitu silakan, tidak apa-apa, tidak harus bertanya. Mau sharing tentang pengalaman di tengah keluarga. Adakah? Ya, adakah Bapak Ibu? Nah, kalau begitu saya juga mau sharing nih. Boleh ya Ibu Rosida ya? Ya, Bapak Ibu. Memang dulu psikologi ya? Saya teologi, Bu. Oh enggak, dulu diajar Ibu di mana? STT Telkom. STT Trimul ya? Bukan? Nah, sekarang Bu, sekarang di Marnat Bu, psikologi. Oh, iya. Oh iya iya. Oke. Sekarang Bu masih Masih. Ya. Saya juga mau sharing nih Bapak Ibu nih, betapa mengenal bahasa cinta setiap anggota keluarga itu memang ada prosesnya begitu ya. Saya sharing sebagai anak begitu ya, karena di sini juga ada kembaran saya yang melahirkan saya, masih ada kayaknya ya di room chat ya, ibu saya, mama saya begitu. Waktu saya sekolah itu tuh kami tidak mengenal bahasa cinta kami masing-masing gitu. Cara menunjukkan cinta sayang itu nggak klop, nggak kena orang tua dengan caranya anak itu apa ya, mental gitu caranya ya. Jadi nggak ketemu Bapak Ibu. Jadi komunikasi pun jadi nggak nyambung begitu. Tapi lama-kelamaan kami berproses, itu tadi dinamis ya, berproses untuk mengenal, ternyata nggak mudah buat mengenal bahasa cinta orang tua, bahasa cinta anak, bahasa cinta pasangan, bahkan bahasa cinta adik atau abang atau kakak pun gitu nggak mudah begitu. Sampai tadi kalau tadi Bu Magiolin dengan Bapak Elang punya konteks keluarga yang berbeda, di keluarga saya sekarang kami menemukan bahasa cinta kami itu dengan sentuhan fisik begitu ya. Jadi itu hal yang biasa buat cipika-cipiki, cium, peluk, rangkul, begitu dengan orang tua dengan seusia sebesar saya ini, itu hal yang biasa, itu bahasa cinta yang kami miliki. Itu menariknya memang untuk mengenal bahasa cinta. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau sharing kah tentang bahasa cintanya? Oma Opa juga. Oh iya. Ya, boleh saya sharing. Oke. Selamat siang rekan-rekan. Menarik pada saat ini kita membahas bersama-sama tentang bahasa cinta gitu ya. Memang yang namanya kasih itu ternyata tidak hanya sekedar bilang I love you, tidak hanya sekedar melakukan sesuatu untuk orang lain, itu juga ternyata setiap orang punya kecenderungannya masing-masing gitu ya. Semua orang punya 5 bahasa cinta, itu yang saya ketahui, tapi memang ada kecenderungannya gitu. Nah, saya punya pengalaman dengan suami. Jadi memang suami saya ini cukup pemalu, orangnya cukup pemalu, apalagi
dia waktu itu berpacaran dengan seorang pendeta gitu ya. Jadi uniknya dia tidak berani untuk mengungkapkan bahasa kasihnya di depan umum, apalagi di depan jemaat. Nah, permasalahan terjadi ternyata setelah dicek, setelah saya mengikuti tes 5 bahasa kasih, ternyata bahasa kasih saya cenderungnya itu sentuhan gitu ya. Ya tahu sendiri gitu ya, sekedar dielus gitu, dilulus kepala, itu loh bahasa kasih saya. Nah, tiba masanya satu ketika saya merasa, kok dia ini ya, dia kok tidak pernah, kalau misalnya kita ketemu dia berjauhan segala macam. Nah, karena bahasa kasih saya adalah sentuhan, jadi di situ saya sempat sempat bentrok lah gitu, sempat kesel gitu dengan dia. Kamu tuh nggak sayang ya sama saya gitu ya, kok gitu sih gitu ya. Nah, ternyata masalahnya itu tadi ada di bahasa kasih. Nah, jadi ketika kami pembinaan pranikah oleh MS, kami disarankan ya dua-duanya untuk tes 5 bahasa kasih itu, dan ternyata ketahuan itu tadi betul. Saya adalah physical touch, dan juga suami saya sekarang ini adalah waktu berkualitas, quality time. Jadi buat dia bersama-sama dalam satu ruangan saja itu sudah merupakan sudah memuaskan bahasa kasihnya. Tapi kalau buat saya kan enggak gitu ya. Nah, jadi dari situ uniknya kami saling belajar satu dengan yang lain dan saling mengerti, dan ternyata memang mengenal bahasa kasih untuk setiap pasangan, tidak hanya pasangan tapi juga untuk dari orang tua ke anak, itu juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan sehingga bisa pas gitu bahasa kasih yang kita nyatakan. Dan pada akhirnya sampai dengan saat ini ketika saya memimpin pembinaan pranikah, saya meminta pasangan itu untuk coba tes 5 bahasa kasih mereka gitu, sehingga mereka mengungkapkan kasihnya dengan cara yang tepat. Itu mungkin sharing yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Lydia untuk sharingnya ya, sebagai keluarga muda, masih keluarga muda ya, masih di bawah 5 tahun. Iya. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah keluarga lebih dari 40 tahun, lebih dari 30 tahun, bisa juga ya sharing ya. Mungkin sebagian dari kita ada yang tersadarkan gitu. Oh iya ya, saya selama ini belum pernah nanya anak saya senangnya waktu saya berbuat apa ya, begitu. Senangnya dengan cara yang seperti apa ya? Pasangan saya senangnya dengan cara apa ya? Jangan-jangan selama ini cara saya mengasihi mereka tuh hanya dengan cara saya sendiri gitu, tanpa tanya apa sih yang cocok, yang pas gitu. Apa sih yang bikin mereka sangat bahagia begitu. Cara yang mana? Ya, ada. Oke, Ibu Niki, silakan. Baik, Kakak, terima kasih. Ini adalah pembahasan yang begitu sangat menarik ya tentang love language ini. Di sini saya tidak akan sharing, tapi saya ingin meminta pendapat. Halo? Iya, Bu, masih Oh ya, terdengar. saya hanya ingin minta pendapat karena kan tadi ada yang namanya 5 jenis bahasa cinta. Ada word affirmation, ada quality time, ada receiving gift, terus ada act of service dengan physical touch. Nah, ini berhubungan dengan anak-anak di sekolah minggu. Saya hanya ingin minta pendapat, itu mau dari kakak sendiri sebagai moderator yang akan menjawab, atau dari Ibu Pendeta Magolin, atau dari siapa aja. Saya ingin tanya 5 bahasa cinta yang tepat untuk anak-anak sekolah minggu ini yang mana ya gitu, biar mereka itu selalu ngerasa ngerasa I am happy, saya bahagia banget datang ke sekolah minggu, saya dicintai dan lain sebagainya lah. Jadi 5 bahasa cinta yang tepat ini untuk mereka itu kira-kira yang mana ya yang bisa kami nanti terapkan untuk
berada di lingkungan sekolah minggu untuk anak-anak, begitu Kakak. Jadi mungkin saya hanya minta pendapatnya aja, tidak sharing dengan love language ini karena love language dari berbagai karakter kita ini berbeda-beda, mungkin cara sentuhan ke anak atau cara sentuhan ke suami atau suami ke istri, seperti itu. Tapi yang ingin saya tanyakan hanya itu tadi untuk anak-anak sekolah minggu aja dulu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Bu Niki. Saya mau jawab ya. Ya, kalau ditanya secara general kayaknya agak susah begitu ya. Karena setiap anak sama seperti kita orang dewasa, setiap anak juga kan punya cara yang cocok gitu ya, cara mereka begitu. Atau punya bahasa mereka masing-masing dari sejak kecil itu sudah ada. Begitu ya Bu Rosida ya? Sejak kecil sudah punya kan ya? Setiap sudah oke. Ya, maka mungkin ini jadi PR buat guru sekolah minggu untuk memvariasikan bahasa cinta yang dipakai di setiap pertemuannya. Gitu. Kenapa? Karena memang setiap anak beda-beda. Ada yang memang senang ketika misalnya kuis di sekolah minggu dikasih makanan begitu ya. Saya ini orang yang suka ngasih makanan ke anak-anak sekolah minggu soalnya ya. Tapi mungkin ya sebagian orang akan bosen, sebagian anak akan bosen kalau setiap hari Minggu dikasih makanan begitu ya. Tapi kan mereka juga ada yang senang ketika misalnya games bersama begitu. Itu kan quality time ya. Mereka bagaimana begitu. Jadi ya tinggal PR guru sekolah minggu untuk memvariasikan begitu. Atau mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Pendeta Magiolin yang concern di anak. Ya baik, terima kasih Kakak Elwa, Kak Niki, senang sekali bertemu di sini ya. Kalau misalnya bertanya tentang anak-anak sekolah minggu kita, betul yang Kakak Pendeta El sampaikan, bahwa anak-anak kita ini datang dari ragam keluarga dengan pola yang berbeda ya, sehingga memang agak sulit untuk bisa menerapkan satu bahasa kasih. Nah, kalau dari pengalaman, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi. Saya tidak tahu apakah ada di sini kakak sekolah minggu dari GKP Cibubur yang dengan sengaja menyiapkan waktu selesai kelas. Mereka menyampaikan ke anak-anak sekolah minggu, itu waktu itu penelitian saya ya untuk guru sekolah minggu di GKP Klasis Jakarta. Beberapa jemaat memang jadi tempat penelitian saya. Nah, saya terkagum-kagum nih dengan Cibubur. Luar biasa loh menyiapkan waktu untuk anak-anak datang curhat. Nah, itu bisa jadi menjawab yang tadi Ibu Ros sampaikan ya, terkait dengan quality time gitu, atau yang tadi Kakak Pendeta El juga lakukan, pemberian hadiah ketika menjawab, atau ada ayat hafalan dan seterusnya. Nah, untuk yang sentuhan fisik memang ini harus hati-hati. Terlebih saat ini kita punya pedoman dasar berperilaku gereja ramah anak, hati-hatinya kenapa? Jangan sampai ini disalahartikan, gitu. Sehingga boleh saja kita menyediakan waktu atau ketika menyambut anak-anak datang dengan tangan terbuka, ada anak-anak yang langsung merangkul gitu ya, langsung senang, selamat hari Minggu, gitu, selamat datang di sekolah Minggu. Artinya harus datang lebih awal sebelum kelas dimulai gitu ya, sehingga bisa melihat kebutuhan anak-anak. Lalu juga ketika bertemu, ini kan bukan hanya anak-anak sekolah minggu ya, bahkan anggota jemaat ini dalam pertemuan-pertemuan kita gitu, ketika berjumpa kan butuh juga ada kata-kata penghargaan, tapi bukan lebay ya Bu Ros ya. Kalau misalnya kita memuji itu harus berdasarkan apa adanya, betul ya Bu Ros ya? Iya. Iya, yang saya supaya mereka senang dan meningkatkan motivasi mereka, pujian itu. Ya. Iya, betul. Jadi bukan yang mengada-ngada, nanti anaknya malah bingung. Rasanya saya nggak serajin itu deh, misalnya ya menyapa satu anak, wah kamu rajin sekali ya. Anaknya bingung, rajin kapan ya? Kayaknya baru sekarang nih seminggu. Tapi ketika kita sudah tahu pasti bahwa anak ini memang rajin, misalnya datang selalu lebih awal, kita bisa sampaikan kata-kata pujian itu. Jadi kalau saya, Kak Niki, lebih memilih untuk pakai semua bahasa untuk situasi yang mungkin berbeda ya. Yang pasti sih harapannya memperlakukan semua anak sama. Karena kecenderungan kita, mohon maaf, kalau misalnya kadang-kadang
Kita senang menyambut anak-anak yang riang, anak-anak yang penuh senyum, anak-anak yang ramah, yang ceria. Tapi untuk anak-anak yang terlihatnya kok kita nggak direspons ya, bahasa kasih kita nggak direspons ya, kok dia diam saja ya. Bukan tidak mungkin, dia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah di rumahnya. Sehingga justru yang pendiam itulah, yang kita lihat murung itulah, yang atau bahkan mungkin terlihat jutek gitu ya, ini anak kok galak banget, lalu kita malah menjauhi. Nah, kalau saya malah melihat itu tantangan kita untuk bisa menerima, menyambut semua anak dengan ragam karakternya. Jadi semangat untuk kakak sekolah minggu. Seperti itu, kakak Niki. Baik, iya baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawabnya udah saya ya. Sekarang kita mau masuk ke kuis sebelum closing statement dari Ibu Ros. Nanti ada tambahan terakhir dari Ibu Ros ya. Saya mau memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini menyimak. Ya, pembinaan atau topik yang pertama, sehari pertama ini. Ya, kalau bisa menjawab bisa langsung raise hand ya Bapak Ibu. Nanti teman-teman fasilitator bisa melihat. Oke, pertanyaan dari saya adalah dari sekian banyak konsep love language yang telah dipaparkan oleh Ibu Rosida, bisakah Bapak Ibu Saudara menyebutkan 5 di antaranya? Gampang ya Bapak Ibu ya? Oh, iya. Ya, ini yang tadi atau baru angkat tangan ini Ibu Niki? Baru angkat tangan, baru angkat tangan. Baru, iya. 5 bahasa cinta itu kan ya? Konsep love language-nya. Oh, konsep. Dan tadi baik banget tuh. Saya sih catatnya ada lebih dari 10, cuma 5 saja. Gitu. Kabar saya juga tadi nyatet di mana. Bisa Ibu Niki? Sabar Bu, saya lagi lihat dulu catatan saya karena saya tadi juga nyatet. Sambil menunggu mungkin Ibu Ros. Iya, itu aja deh, apa lewat aja. Oh, oke. Oke. Sambil Bu Lena, Bu. ada Bu Lena Saya angkat bisa. tangan. Oke, Bu Lena, mantap nih Bu Lena. Baik, saya coba ya Pendeta Maijolin dan juga Pendeta El. Oke, mudah-mudahan tidak salah. Yang pertama, konsep bahasa cinta, setiap individu itu memiliki bahasa cinta yang unik. Dan yang kedua adalah, konsep yang kedua adalah identifikasi bahasa cinta. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka. Yang keempat, mengamati tanda-tanda. Yang kelima, konsep yang kelima adalah perhatikan love atau bahasa kasih atau bahasa cinta dengan konsisten. Itu aja, Ibu El. Oke. Terima kasih Bu Lena. 5 ya, saya minta cuma 5 aja dari lebih begitu. Iya. Jadi pertanyaannya hanya 1 untuk Ibu Lydia. Ibu Lydia Mariana. Hanya 1 pertanyaan yang saya berikan ya. Oke, jadi yang pemenang yang ketiga adalah Ibu Lena. Nah, untuk yang terakhir ya, yang ketiga ini. Itu berarti dari pertanyaan yang menarik yang dipilih oleh Ibu Ros. Iya. Tadi yang pertanyaan yang pertama itu siapa yang bertanya pertama kali siapa? Ibu David. Oh, Bu David. Saya memilih yang bagaimana tindakan yang harus diambil jika bahasa cinta kita itu tidak direspon atau kita tidak menerima balasan. Itu pertanyaan Ibu siapa ya? Ibu David yang pertama. Berarti Ibu David dapat 2 nih. Bagaimana rekan nggak apa-apa itu?
itu saya menarik karena menarik ya. Gitu. Oke. Berarti karena memang sesuai kesepakatan kita tadi yang sudah saya sampaikan ya, 3 pemenangnya adalah penanya pertama, pertanyaan yang menarik menurut Ibu Ros dan yang menjawab pertanyaan saya. Jadi yang penanya pertama itu adalah Ibu David, yang pertanyaan menarik menurut Ibu Ros tidak adalah Ibu David juga, berarti orang yang sama ya. Dan yang menjawab pertanyaan saya itu ada Ibu Lena dari Jatidiri. Begitu. Ya, Ibu Bapak, sekarang saatnya kita mendengarkan closing statement dari Ibu Ros. Ya. Silakan Ibu. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ya. Jadi bahasa cinta atau love language itu berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang kasih yang tulus. Jadi marilah kita memahami bahasa cinta dengan cara kita ekspresikan bahasa cinta sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Marilah ketika kita menerapkannya, kita harus belajar memaafkan, mau mendengar, kita juga senantiasa mau melayani, ya, sehingga hubungan kita dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan keluarga, terutama dengan Tuhan, menjadi lebih meningkat dan lebih harmonis. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rosida untuk closing statement-nya, terlebih lagi untuk materi yang telah dipaparkan kepada kami semua. Jadi kami semakin mengenal apa sih bahasa cinta itu dan seberapa penting sih kita mengenal bahasa cinta pribadi dan bahasa cinta orang-orang di sekitar kita. Nah, kiranya Ibu Bapak Saudara, tentu dengan adanya pembinaan ini bisa membantu Bapak Ibu Saudara untuk lebih mengembangkan begitu komunikasi dan juga cara mengasihi dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami meminta tolong untuk Bapak Ibu mengisi Google Form. Tadi sudah daftar hadir, yang kedua sudah di-share ke room chat. Bu Pendia? Sudah? Sudah? Selain daftar hadir? Iya, sudah untuk evaluasi. Nah, kami memohon dan meminta tolong untuk Bapak Ibu Saudara mengisi form evaluasi begitu. Supaya apa? Supaya kami bisa mendapatkan input agar pembinaan atau kegiatan berikutnya bisa lebih baik lagi. Begitu. Karena kita masih ada 3 seri lagi ya. Seri 2, 3, dan 4. Gitu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu Saudara yang setia sampai jam 12 ini mengikuti pembinaan seri pertama dengan tema Love Language. Nah, saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara mengenai seri yang kedua. Bisa ditampilin? Flyernya oleh Bang Andrian. Oke, jadi untuk seri kedua Sabtu depan itu temanya adalah parenting komunikasi efektif ya. Dengan pembicara Ibu Pendeta Albertina dan moderator Bapak Pendeta Cesar begitu. Tentu ini sangat menarik untuk Bapak Ibu Saudara di dalam menjalin komunikasi dengan anak-anak. Gitu. Tapi bukan hanya kepada anak-anak di tengah keluarga, tapi kepada ini juga ya, kepada anak-anak sekolah minggu, buat para guru sekolah minggu ini juga sangat berguna. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di akhir seri pertama ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap setia. Sebanyak 64 peserta. Terima kasih sebanyak-banyaknya juga untuk Ibu Rosida. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini juga menjadi berkat buat kehidupan Ibu ya.
Terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Magiolin untuk sharingnya, jawabnya, dan untuk Bapak Ibu Saudara yang Sama-sama, Kak. dan untuk kita semua sekalian. Sebentar ya, Bu Elfrida itu Magister Psikologi Sains ya, berarti ya ambilnya ya. Iya betul Bu. Iya, teman-teman di sini kalau mau melanjutkan studi ke S2 Magister Psikologi Sains, kami sangat terbuka untuk menerimanya. Jadi seperti Pendeta Elfrida ini sudah menjadi mahasiswa kami, silahkan lanjutkan ke Magister Psikologi Sains karena dari berbagai multi ilmu kami menerima. Menyenangkan sekali ya berkuliah di Magister Sains ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ros dukungannya, rekan-rekan. Iya. Silakan. Kami tunggu ya. Siap Ibu. Ini kita mau doa dulu atau mau foto dulu? Pen Lydia? Doa dulu boleh, doa dulu baru foto. Oke, ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup pembinaan berseri dewasa seri pertama ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lydia. Ya, mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati terlaksananya pembinaan dewasa seri yang pertama ini. Kami telah bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Ros mengenai bahasa kasih. Kiranya setiap materi yang kami terima pada hari ini boleh kami hayati dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami bersama-sama dengan pasangan, bersama-sama dengan anak, bersama dengan orang tua, dengan keluarga, dan juga dengan rekan sekerja dan sepelayanan kami. Sehingga dengan bahasa kasih yang tepat kami mampu untuk menyatakan kasih yang senantiasa Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kiranya Engkau yang terus menyertai dan memberkati Ibu Ros dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan yang ia lakukan dalam kehidupan kesehariannya. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan Ibu Ros. Dan juga ya Bapak, pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kami dalam berbagai macam rencana, dalam berbagai macam acara yang akan kami laksanakan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai dan membimbing kehidupan kami dan juga membantu kami untuk terus menjadi memuliakan nama Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami pun menyerahkan pembinaan dewasa seri yang kedua yang akan kami laksanakan minggu depan. Kiranya semuanya boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Lydia. Bapak Ibu Saudara, kita akan berfoto. Silakan on cam, buka kamera dan memberikan reaksi. Boleh ya, love, tangan. Ya, yang akan difoto oleh Bang Andrian ya? Bang Andrian bantu ya. Oke, yuk kita semuanya. Cam. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke. Sudah cukup Bang Andrian? Sudah, Bu Pen. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa Sabtu depan di seri kedua. Terima kasih Bu Rosida. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Ros. Dan Ibu Pendeta, Terima kasih Pak El. Terima kasih Bu Ketum. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Elang. Terima kasih Bu Lena. Wah, ketemuan di Zoom nih. Iya Bu Pendeta. Jumpa kangen jadinya Bu. Iya. Sehat ya.